Saya emang sukanya nanam. Awalnya nanam di depan rumah tuh kan, masih ada sedikit lah halaman. Nah di situ tuh beli polybag lah, bekas sampo, bekas susu. Pokoknya yang ini nggak dibuang tuh, diisiin tuh tanah atau isiin sampah-sampah rumah tangga tuh yang habis makan kalian itu kan biasa itu ya. Kita nggak keluar ruang, sehat, organik. Terus yang paling penting apa? Nggak kena mental health. Oh, kok bisa? Banyak berpikir ini dari ini kalau kalian jangan terlalu banyak. Udah Jangan teoritis banget ya, tangkap aja gitu. Saya nih buat anak muda, kalau kamu pengen masa depan Indonesia nih, nasional Indonesia ini betul-betul negara yang merdeka atas pangannya, mulailah menanam dari lingkunganmu sendiri. Kalau kamu ngekos ya udah di depan kamarmu. Di ghosting, gue nggak mau di ghosting. Duh, panasnya. Ya ampun, Bu, dari mana? Panas banget ini. Bu, duduk, Bu. Ya ampun, Bu, dari mana Bu duduk sini, Bu? Duduk itu ngantarin pesanan orang ini mesen mau beli cabe, beli apa tuh tomat dari kebun katanya ya biar organik katanya. Pesen ke saya, aku udah datang ke terminal nih. Pesennya dia ini kuantar nih cabe sama tomatnya nih. Banyak banget, Bu. Seger banget. Terus nggak ada orangnya, Bu? Nggak ada, nggak bilang-bilang. Astaga. Oh, janjian di sini apa orang yang buka lapak di sini, Bu? Orang yang buka lapak di sebelah tetangga warung itu loh. Sebelah. Emang nggak jelas. Tetangganya tadi Bu Geci itu ya? Iya, tetangga-tetangganya Bu Geci. Duduk sini aja dulu daripada capek. Sekarang kan bisa kirim WA ke telepon kayak Bu, nggak jadi atau gimana, orang panas-panas datang ke terminal. Emang nggak digosting gitu, saya juga sering Bu deketin. Minum dulu Bu, ini meskipun air putih yang penting dingin nih Bu, mendingin. Kasih ibunya, kasih minum. Menyegarkan. Maaf ya Bu, warung kita cuma ada ini Bu. Iya. Ngapain kalian ke warung kalau menyada ini? Mau makan saya. Nggak ada Bu makanannya Bu, kita Cemilan-cemilan Bu, barangkali nih. Nih. Ini bayar nggak? Enggak. Ambil aja. Sekarang enggak Bu, mungkin nanti pulang saya tagih Bu. Nggak jadi nih. Enggak apa-apa, minum. Iya, panas banget. Iya. Tapi di sini kok ini ya adem ya? Iya, memang agak adem ya, Agak emang aura kita agak positif di sini. Auranya aura positif. Anginnya gitu enak gitu ya. Adem ya warnanya ya. Iya. Karena enengnya gelis. Minum ya. Emang Ibu ngambil sayur di mana Bu? Beli, ini saya tanam sendiri. Nanam? Ada lahan sekarang. Emang Ibu tinggal di mana, di desa? Di kota, di Depok situ. Depok deket Ayu Ting Ting Bu. Iya. Abang Rojak. Enggak, jauh-jauh sedikit. Jauh beda kecamatan. Kalian itu ya suka Ayu Ting Ting ya? Suka mencari alamat. Jadi Ibu dari Depok. Oh, maaf Bu. Ibu namanya siapa? Saya namanya mau tahu. Iya. Kenapa? Ya kan kita ngobrol masa nggak tahu nama sih Bu? Oh, nama Ibu. Iya, nama Ibu siapa? Nama ibu saya. Nama saudara, Nama- kakak ini siapa? Nama Ibu. Nama ibu saya itu Saya jadi mikir juga. iya kan nama ibu saya taunya. Nama ibu kan? Bukan. Nama saudara. Nama saya. Nama saudara. Ya. Iya. Agak-agak Dari Ibunya istirahat dulu, capek. Helmi jadi itu Kepanasan ya. kepanasan Bu di terminal, iya. Jadi ibu ini atau saudara ini namanya siapa? Ibu ini atau saudara ini? Saudari berarti. Mana sih pusing lu. Jadi Nama saya. ya, what is your name? What is your name? Bahasa apa tuh? Iya, nama saya itu ini Neng, Lili. Ibu Lili. Iya. Ibu Lili aja. Mau panjang? Iya. Li. Oh, panjang banget Bu.
Nama lengkap. Lengkapnya Batara. Oh, Ibu Lili Batara. Tapi dipanggil Ibu Lili kan? Iya sih. Iya, panggil Mau ibu, mau mbak, mau teteh, mau kakak. Enaknya kakak kali ya. Agak heboh. Kakak Lili. Kakak Lili tadi kan bilang. Ntar nih, kakak nggak bisa manggil kakak Lili. Kan enggak, kita best. Ya, kita kan basic, kita seumuran. Seumuran kita ya. Iya, seangkatan. Iya, daripada tadi pusing sama tetangga. Iya, nggak usah dipikirin, Nggak usah Kak. dipikirin, udah Mending kita panas-panas, Kak. bestian sekarang. Iya, bestian. Nanti begini ya, Kak. Begini, Kak. Nanti begini. Oh, begini ya. Iya, oke. Oh, begitu ya namanya. Iya. Anak muda begini. Tadi kan bilang katanya itu nanam sendiri. Iya, ini. Emang di Depok ada tanah di sana? Ini bawah nih. Seger. Udah seger banget, lihat. Ada tomat, Ada cabe. cabe, cabe. Enggak. Bukan saya, bukan cabe-cabean. bukan. Jadi ini ditanam di teras. Iya, ada yang di teras, ada yang di kebun. Emang bisa subur? Bisa lah. Kok bisa gitu? Ya bisa dikasih pupuk. Kan lahannya terbatas, Bu. Iya. Kak. Lahannya terbatas, Kak. Terbatas. Iya kan di dalam yang terbatas kita bisa pakai pot bekas, kita bisa pakai bekas itulah minyak atau apa yang drum atau apa bisa kan dikasih tanah bisa. Oh, betul-betul bekas itu. Nanamnya cuma 2 jenis ini aja? Ah, tidak banyak. Apa Ada aja, sayur, cuman karena tetanggamu itu besarnya ini katanya dia mau bikin buat sambel. Saya biasanya ngantarin sayuran juga. Nah, tapi dia pesannya itu tadi, Bu masih ada nggak? Emang masih ada. Kebetulan lewat saya anterin, nggak bilang. Ghosting ya. Oh, ghosting ya namanya. Bahasanya di ghosting. Sambil di ghosting. Di ghosting, gue nggak mau di ghosting. Jangan mau di Jangan, ghosting. jangan. Terus yang sayuran itu apa aja jenisnya, kayak selada, kangkung gitu ada? Selada, kangkung ada. Ayo aku Nanti kita pesen lah kayak Main ke sana, aku pengen lihat kayak gimana. Aku Iya, nggak harus. percaya aku bisa. Boleh, tapi kita ke Depok. Bisa nanam di tengah kota tuh aku nggak percaya aku Iya, bisa. kok bisa sih? bisa. Emang awalnya gimana? Iya, idenya dulu awalnya gimana? Kok kepikiran aja? Saya nggak kepikiran ya? Saya nggak kepikiran. Kepikiran masa nggak kepikiran? Enggak, kepikirannya beli aja gitu. Kagak. Saya emang sukanya nanam. Awalnya nanam di depan rumah tuh kan, masih ada sedikit lah halaman. Nah di situ tuh beli polybag lah, bekas sampo, bekas susu. Pokoknya yang ini nggak dibuang tuh, diisiin tuh tanah atau isiin sampah-sampah rumah tangga tuh yang habis makan kalian itu kan biasa itu ya, bekas potongan tulang-tulang, potongan sayur. Jadi yang taruh aja di situ. taruh di situ, campur tanah jadi kompos. Nah itu digunain. Terus ini cabai ini kalau udah tua tuh kan udah bisa tumbuh tuh bijinya tuh. Oh, Iya kan? Jadi ini dibelah, bijinya ditanam gitu? Iya, dikeringin dulu, dijemur, terus itu bisa ditanam dari sini. Tanamlah daripada beli. Selain kita nggak keluar uang, sehat, Organik tahu nanam sendiri, Terus yang paling penting apa? Nggak kena mental health. Oh, kok bisa? Bisa lah, kan kalau ini kan kita kayak healing gitu loh. Oh, iya. Kemarin juga healingnya berkebun. Healingnya berkebun. Iya, berkebun. Nah sekarang, Iya. aku kena ini toksik, ini. Berkebun aja. Jadi berkebun aja. Ya, ini tips dari orang-orang yang nggak pengen hidupnya toksik ya. Iya. Mari berkebun. Kalian tuh ya, berkebun. 1-2 pot berkebun. Kalau misalnya dari yang tadi kan dibelah nih cabai itu bisa berapa tumbuhnya? Banyak lah kan ini. Kamu coba hitung ada berapa biji cabai di dalam? Banyak sih dalam sini. Banyak. Ada yang ya tumbuh. Kalau biji cabainya bagus ya bisa 70%. Saya kan kadang emang kepikirannya kalau misalnya nanam sendiri tuh kayak lama, udahlah beli aja kan segini tuh murah gitu. Emang ini berapa lama? Nikmatin prosesnya. Nah prosesnya itu bentuk bisa kamu healing. Kamu pelihara tuh tanaman. Jadi kamu bicara sama tanamannya. Udah begitu berbuah, waduh pasti bahagia banget deh. Saya pernah Bu, tapi nggak tumbuh. Coba lagi. Katanya kayak gitu tangan panas katanya. Iya, yang tangan pasang dingin itu ada gak sih? Enggak ada, jangan percaya bilang tangan panas. Ini kan kita dikasih tangan ini kan Sama ya semua. semua dikasih karunia apa namanya nih? Ya kita bisa nanem.
Gak ada tangannya panas nggak? Enggak ada panas nggak? Enggak ya. Coba lagi ya kalau gagal. lagi, Coba ya. lagi. Ini di rumah kakak sendiri yang nanam? Apa ada orang keluarga lain yang ikut tanam? Iya. Anaknya? Anak saya disuruh siram. Oh, siram. Mau tapi? Mau. Dibelajarin nanam juga nggak, Kak? Belajarin juga kadang-kadang dia mau. Dia mau. Anak-anak tetangga saya malah ada. Oh. Anak tetangga itu yang anak-anak tetangga saya ada TK dekat rumah saya tuh ya juga, terus anak-anak mereka tuh sudah punya satu polybag itu mereka namain, jadi mereka siram setiap hari. Oh gitu ya cara motivasinya. Saya kan juga punya tetangga ponakan-ponakan gitu kan nggak ada kegiatan gitu ya. Pengennya ayolah sama-sama gitu. Nggak tahu cara motivasinya gimana, mainnya HP mulu. Filmnya di HP mulu. Caranya gitu. gimana sih motivasinya yang muda-muda itu? Main di kebun kami itu juga kami kasih ayunan. Oh, salah satu medianya ya ada ayunan biar jadi main. Anak-anak ke situ ada ayunan, terus ada apa tuh yang buat di TK-TK itu kan ada mainan di Puter-puteran putaran-putaran itu. itu kan udah rusak tuh, diperbaiki tuh sama tetangga saya. Nah, ditaruh di kebun jadi anak-anak pada datang main. Nah, pas mereka main diajakin nih mau menanam nggak? Mau. Mereka tuh jadi rame-rame mau pastinya. Jadi tiap sore mereka tuh punya kasih nama ya. Jadi mereka kalau ih mati ini kenapa? Jadi mereka kemudian Ulang lagi, rawat lagi gitu. Punya rasa kepemilikan juga dinamain ya. Nah, iya, biar dia bertanggung jawab, diajar bertanggung jawab ya anak-anaknya gitu. Berarti nggak cuma di rumah kakak ya, tapi di lingkungan keluarga kakak juga jadi ikut ke bawah urban farming. Ada iya, awal-awalnya di lahan tuh awalnya. Kalau saya kan dari awal suka, nah pas COVID kemarin itu saya makin gencar tuh, kita mau ngapain ya? Jadi akhirnya makin banyak tuh tanaman depan rumah. Terus ada lahan kosong. Ada lahan kosong, kemudian kita ngajakin lah tetangga, yuk kita buka lahan kosong daripada kita stres ya, nggak kemana-mana juga kan. Akhirnya lahan itu kita buka bareng-bareng, kita tanamin bareng-bareng, kita pelihara bareng-bareng, kita panenin bareng-bareng. Yang ikut tuh Kita jualin laki-laki juga. perempuan apa? Iya. Kebanyakan ibu-ibu kakak-kakak gitu. Rumah tangga. Rumah tangga. Rumah tangga. Jadi laki-laki suaminya ikut, ibu-ibunya ikut, anak-anaknya juga ikut. Itu yang ditanam juga berbagai jenis. Berbagai jenis. Tomat, cabai, apa semua. Iya, ada yang bilang saya mau nanam ini, saya mau nanam ini. Ya udah, silakan. jadi banyak yang muncul pengen ini, pengen coba ya. Pengen coba. Ada yang sebelumnya nggak pernah tahu namanya pohon timun kan, cuman sering makan timun kan kita kan. Iya, pohon timun kayak gimana ya? Ya, timun kan Pare. pare kayak asing gimana, aja gitu tanaman bentukannya. tumbuhannya itu kayak gimana gitu kalau tumbuh. Paling kalau tumbuh subur tuh kelihatan di tengah-tengah tuh kayak asik banget, tinggal kayak petik-petik aja gitu. Jadinya ikutan ya. Oh, jadi termotivasi. Iya, di terminal kayaknya kita perlu kayak gitu deh. Boleh tuh taruh tuh Bisa di terminal. Bisa. Kan ramai banyak asap segala macam. Justru kalau nanam tanaman itu kan bisa menyerap polusi. Oh, iya, Kan bisa tambah ya. adem nih di depan kalian punya warung tuh. Terus kalau ini pengunjungnya kan kalian nanam cabai tuh ya. Iya. Kalian punya nanam cabai, pengunjung disuruh cabut sendiri, Oh iya, kalau makan mau sendiri nambah kan. cabai, cabut sendiri aja itu. Seger kan, jadi promosi naikin harganya. Aduh, gue kasih bocoran bisnis. Iya, dibocorin ya. Nanti nggak beli di kakaknya ya. Iya, langsung kita nanam Langsung sendiri nanam ya. sendiri gitu. Iya. Terus kan itu kan ini mulainya dari kapan, Kak? Dari umur berapa mulai nanam di pertanian perkotaan lah ya istilahnya. Aku sih dari 2008 udah mulai di rumah. 2000 di rumah sendiri ya, nanam sayur, nanam buat kebutuhan rumah sendiri. Tapi pas COVID itu yang kemudian lahan mulai ngajakin orang rame-rame, buka lahan kosong. Pas COVID 2020. Iya, pas COVID tuh emang Udah berkebun buka. tuh mulai jadi ramai juga. Betul, banyak Karena yang kalau kakak juga. Lirima sebelum COVID emang udah sering berkebun. Nah, pas COVID orang-orang nggak ada kegiatan tuh baru Makin pada digencarin, berkebun. diajakin gitu ya, makin aktif gitu. Yang dirasain sebelum 2008, yang sebelum berkebun. Masih terus- sendiri. Iya, terus sekarang kan Rame-rame. berkebun, rame-rame gitu, bedanya apa? Ih, enakan rame-rame. Kalau dulu kan masih kita kayaknya kebahagiaannya itu buat sendiri aja, kita konsumsi sendiri aja. Nah, kalau rame-rame kan tanamannya produksinya makin banyak tuh ya pasti karena kan makin luas lahannya makin besar, makin banyak orang yang pelihara, otomatis ada yang dijual juga kan. Nah, dijual ya bisa dapat keuntungan juga dari situ. Kalau kemarin kan belum ada keuntungan, itu satu ekonomi. Terus yang kedua kita masih kayak bareng-bareng gitu, ada
sharing pengetahuan di antara kita. Nah, itu juga bahagia juga kita tuh gitu. Cara nanam gini, iya cara kayak nanam gitu. itu. Terus ada yang bilang, Iya. saya mau coba pakai hidroponik, saya mau coba ini, coba ini. Oh tuh jadi nemu satu pengetahuan yang baru secara bersama-sama. Kayak Berarti di gitu. sana juga hidroponik juga, maksudnya nggak di media tanah aja gitu ya? Enggak, ada kita coba juga di hidroponik. Kan di perkotaan ya, lahannya iya, terbatas betul. ya. Iya, Jadi ya segalanya kita ini upayain. Saya juga pernah tahu tuh ada juga yang di ember, di bawahnya ikan, terus Iya. di atasnya juga sayur. Iya, iya. Kakak juga gitu nggak? Lele. Apa ikan Lele, enggak? kami tidak karena kami ada kolam lele sendiri. Banyak juga Banyak ya. juga kita harus main ke rumahnya Kak Lama Lili. saya pengen jadi tetangganya kakak. Iya, jadi kalau mau apa-apa tinggal nyomot. Iya, nyomot. Ambil ya Bu, ambil ya Bu. Wah, nggak bisa begitu juga. Sistemnya gimana tuh sistemnya? Ada kan waktu panennya ada ya. Terus kalau kita bagi tuh kalau yang panen anggota kelompok itu dia yang jual dia dapat fee juga kayak gitu. Oh iya, ada kelompoknya di sana. Iya, jadi kita bentuk kelompok karena ini orangnya mulai banyak. Kayaknya kita bentuk kelompok deh. Akhirnya kita bentuk kelompok, kita bagi siapa yang pelihara, siapa yang nyiram, siapa yang panen. Kalau dia jual dia dapat fee berapa gitu-gitu. Yang Berapa masuk orang ke kas- isinya kelompok itu? 7 rumah tangga. Oh, 7 rumah tangga. Kakak ketuanya, jangan-jangan? Tidak juga sih. Tidak juga. Gimana ya? Nggak dibilang ketua, tapi Ini kali apa sih konsultan ya? Konsultan ya? Nggak. Orang-orang konsultasi ke Sama-sama. kakak Lili ya? Tidak juga. Konsultan. di daftar kan ada nama pengurus kelompok, di Iya. daftarnya saya ketua. Oh iya, ketua-ketuanya ya. Berarti kalau apa dalam lingkup rumah tangga itu udah mandiri secara pangan ya? Kakak nggak belanja lagi keluar dong berarti? Oh, tetap masih belanja, masih belanja beras kita masih. Oh iya, beras ya masih ada. Kadang-kala kan kita masih butuh sayuran yang kita tidak tanam ya, tiba-tiba pengen misalnya wortel kita nggak tanam, kentang kita nggak tanam, gitu-gitu ya. Tapi sayuran sudah sangat jarang beli. Sayuran, cabai itu sudah jarang sekali. Berarti kalau dari segi pendapatan juga nambah, ada juga ya pengurangan pengeluaran. Betul Ya. sekali. Bawang masih belum ya, kakak? Kalau bawang merah nanam. Oh iya. Daun bawang tuh katanya juga gampang ya? Iya, daun bawang nanam. Daun bawang gampang ya katanya. Daun Iya. bawang, daun gampang, seledri. kita nggak nanam. Nggak bisa. Belum Daun mencoba lagi. Daun bawang, daun seledri nanam. Bawang putih yang belum. Belum. Kalau bawang merah ya. Bawang baik ya, bawang putih. Bawang merah, bawang jahat. Ya apa itu? Oh cerita bawang Cerita putih. bawang merah, bawang putih. Oh, kalau ini deh. Terus gimana kalau misalkan kita nih, kita kan anak muda pengen apa? Iya, pengen nanam gitu. Pengen coba nanam. Pengen coba nanam, Tapi tapi kayak tadi kan kita gampang kehilangan motivasi ya. Iya. Nggak tumbuh, udahlah gitu kan. Atau tumbuh tiba-tiba nggak Pesimis berbuah. aja Iya, gitu. pesimis. Kalau kita kan Iya. emang generasi pesimis. Iya. Bukannya berkebun jadi healing, malah jadi kayak Stres, kena kayak mental gitu kan. health-nya ini gitu. Makanya bareng-bareng. Nah, kenapa yang itu tadi yang kamu tanya itu bedanya bareng-bareng dengan sendiri? Salah satunya kalau kita misalnya kayak gitu ya, udah turun semangatnya, aduh capek. Ada teman lain yang ngasih semangat, oh dilihat semangat, oh ya kayak gitu. Jadi kita saling menyemangati. Ya. Bukan kayak kan kadang kan itu tumbuhnya jauh lebih subur. Terus kitanya kan nggak ini. Itu ada yang iri Overthinking nggak? Ya overthinking kayak Aduh, iri kok gitu. tumbuhan Aduh, gua dia tumbuhanku kecil? kecil, dia besar gitu. Ini nggak Nggak ada ya? gitu kali. Generasi kita toksik. Enggak kali. Kok sampai ke situ ya? Enggak. Enggak ya, Nggak, itu cuma pikiran kita doang. Kita doang sih, kan belum melakukan. Enggak deh, jangan sampai deh gitu kan nggak ada sih. Kalau misalnya itu kenapa ya? Oh ya, mari kita lihat bareng-bareng, kita lihat aja gitu sih. Oh, ada apa gitu Jadinya ya? sharing kayak kenapa tumbuhan ini kurang gimana atau info bisa gini. Jadinya sharing kan, saling sharing di sana. Gitu. Kalau rame-rame tuh kayak gitu. Rame-rame. Jadi kalian rame-rame. Rame-rame apa kita buat di sini di Bram. Hah? Di Rame-rame. Di terminal sini kalian tuh kan punya Iya. kalian masak nggak? Masak tapi sayurnya tuh dari dari luar, luar. lauknya dari luar. Nah, bisa misalnya nih bekas minyak kalian tuh kan ada apa namanya kemasannya ya. Iya. Jangan minyak. dibuang, iya jangan dibuang, dicuci. Kita paling bisa sih nanam kecambah kayaknya di kapas gitu. di kapas. Jangan. Toge. Toge. Itu
juga tumbuhnya cuma segini. Cuma segitu terus panen dikit-dikit. Nggak boleh juga sih, nggak apa-apa juga jadi toge Tapi kan. itu kan SD ya belajarnya kayak gitu ya. Kita harus meningkat loh usia Meningkat, segini. iya. Mulai pakcoy lah kalau mau makan sayur iya. tinggal. Tapi kan Kak, ini kan jenisnya banyak. Terus kan ada sayur, ada apa segala macam. Itu pernah atau sering kena hama gitu nggak? Ya pastilah. Diapain? Itu tetap diorganikin atau Tetap disemprot? diorganikin. Tetap pakai Gimana? untuk bikin Pakai apa? bikin ini organiknya pakai macam-macam. Ada pakai daun pepaya disemprotin, ada pakai bawang putih, pakai kunyit, dibikin buat nyemprotin dia. Nah itu pengetahuannya dari mana? Bisa pakai daun pepaya, pakai ini gitu. Nyari taunya dari Nyari mana? kan banyak di Google. Iya sih, kamu bukan Gen Z tapi Iya, di YouTube juga banyak. di YouTube banyak, Google banyak. Terus Kamu udah kalau- buat enggak? Belajar sendiri. Terus sendiri Atau berarti kadang cari informasi banyak gitu-gitu ya. Terus sharing sama iya. sesama komunitas itu Oh, kan. itu dia. Ada juga kadang-kadang penyuluh datang ke tempat kami setelah tahu ini ada gitu. Oh, datang. setelah sudah terbentuk baru Baru datang. Nah, ini nggak Kak, selama dari 2008 sampai sekarang ini pernah yang benar-benar gagal panen parah nggak sama sekali ngambil gitu? Oh, enggak sih. Selalu ada mungkin dikit gitu. Ada aja. Itu yang pernah paling parah tuh karena apa? Yang kayak panennya sedikit banget. Oh ini kalau cuaca hujan Ekstrim ya. itu kan biasa nih kapan hari tuh hujan terus kan ya, Iya. terus pas banjir gitu. Kebun Dia kami emang banjir ya? kebun kami kan ada di cekungan ya. Jadi biasa air dari sini masuk. Yang hidroponik itu juga Kalau hidroponik Enggak ya? enggak selalu panen. Karena kalau hidroponik kita bisa atur kan. Dan dia dalam greenhouse. Jadi agak lebih berarti yang biasa pakai vitamin-vitamin itu nggak sih Kak? Saya juga pernah lihat di YouTube kayak A, B itu. AB mix AB gitu. mix ya. Oh ya pakai itu. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Kita mah nonton. Ini nggak nonton. Ya ayo atuh nanem. Iya Coba kita mau coba cuman ya itu ya. Kita memulainya dari mana gitu? Mulai dari niatnya ada. ada niat, ada. Dari niat Terus itu semai ya. semai terus bikin media tanamnya. Terus pas sudah semai layu kita berhenti. Enggak, tiap hari disiram. Terus sisa-sisa sampah rumah tangga kalian bisa pakai gitu. Daripada kebuang busuk kan bisa diolah tuh sampah organiknya. Itu biasanya sampai segimana baru pindah di pot-pot yang kita buat tadi Kak? Tergantung ada yang cuma 3 hari, 4 hari. Kalau sudah tumbuh 1-2 daun itu bisa dipindah. Oh, cepet ya? 3 hari, 4 hari. Kangkung itu juga katanya cepet. Cepet, paling cepet kangkung. Dari yang udah ditanam, yang paling lama panennya apa? Apa Kak? Apa ya? Rata-rata sebulan sih karena kami sayuran ya. Ya pisang, singkong. Pisangnya tanam di pot? Tidak. Di kebunnya tadi ya? Kebunnya situnya. Cuman kan memang agak lama ya. Sama ya. Oke. Berarti tips untuk kita mau memulai si pertanian perkotaan itu harus ya dimulai dulu aja. Dilakuin dulu aja ya. Dilakukan dulu Terus aja. dilakukan sama-sama. Jangan terlalu banyak berpikir. Ini dari ini kalau ini kalian jangan terlalu banyak. Udah Jangan lakuin. teoritis banget ya, Iya. tangkap aja gitu kan. Nanam Coba aja dulu, Coba aja gitu. dulu. Yang kalau mati tanganku panas. Jangan coba lagi Ini aja. udah tersugesti ya kayak Sugesti. selalu gagal. Emang kita toxic pikirannya. Iya, Jadi kita harus berkebun. Iya, kurang diajak ngobrol. Iya, diajak tanamannya ngobrol. dinyanyiin. Jangan kalau nyanyi dia Dipupuk. masuk lagi ke dalam kalau saya nyanyi sumbang. Buta nada ya. Bukan ada dan tanamannya masuk lagi deh, nggak mau. Terus ada lagi nggak Kak selain itu? Kayak misal dimulai dulu aja tips and triknya gitu, Iya, memulai pertanian perkotaan gitu buat kita teman-teman ini. yang Buat nanti nonton. teman-teman yang nanti nonton gitu. Apa ya itu aja sih. Yang penting Niat dulu. Niat dulu, mulai dari apa yang kita bisa, apa yang kita pengen makan, yang supaya misalnya kamu senang makan sayur apa? Pakcoy. Pakcoy. Ya. Kamu? Aku kangkung. Nah, ya udah mulai tanam dari apa yang kamu suka makan.
Iya sih, benar ya. Jadi kan ada kayak keinginan untuk pengen makan ini nih harus bisa ditanam. Terus habis itu dilakuin sama-sama tadi ya. Sama-sama. Dilakuin bersama-sama, nggak sendirian. Nggak Nanti sendirian. biar kalau misalnya overthinking nggak sendirian juga. Iya. Overthinkingnya sama-sama. Jadi walaupun di perkotaan tidak memungkiri untuk menjadi petani, ya, termasuk petani ya. Iya. Kita termasuk petani ya. Kalau Kalian belum nanam, jangan petani. Oh iya bukan ya, maksudnya kakak ini termasuk Kakak petani ini termasuk milenial berarti ya. Milenial ya, saya masuk milenial ya. Aduh, senang banget. Masuk Gen Z aja kan kita udah bestie. Petani Gen Z, kami kan seangkatan. Iya. Petani Gen Z perkotaan. Dari Depok Raya. Dari Depok Raya, tangganya ayah Rojak. Oke, terakhir itu kayak buat teman-teman muda yang mau ngedengerin kita nih soal pertanian perkotaan, pesan deh buat teman-teman. Kan sekarang kan aduh di pertanian apaan sih gitu-gitu kan. Iya, Pesannya untuk teman-teman muda tuh supaya lebih tertarik lagi ke pertanian, bahkan ke pertanian perkotaan tuh gimana? Pesan dari kakak gitu. Oh ya, kita kan harus makannya setiap hari, Setiap jam, oke? setiap jam. Nah kalau kita tahu dari mana pangan kita, makanan yang kita makan itu berasal, yang kita tanam sendiri, itu akan jauh lebih baik. Kita tidak tergantung pada pangannya dari luar. Jadi kalau anak muda sekarang nih, Gen Z ini kalau menggantungkan pangan dari luar kan gimana nih negara kita? Artinya kita negara yang apa tuh? Negara yang bergantung, tidak mandiri. Tidak mandiri kan? Tidak mandiri akan pangan. Tidak mandiri akan pangan, negaranya tergantung pangannya dari luar. Nah kalau kita sudah tergantung pangannya dari luar, itu artinya kita negara yang Jadi Dia kuis berdaulat. ya. Oh, Jadi kuis gitu. ya. Apa ini? Kalau berhasil dijawab, saya tinggal ini kalian ambil. Ada ini nggak? Panggil teman. Bisa jadi Itbulaga Tidak. gitu. Iya, kita Tidak. jadi negara yang seperti dijajah karena kita menggantungkan perut kita ke orang lain. Jadi pesan saya nih buat anak muda, kalau kamu pengen masa depan Indonesia nih, nasional Indonesia ini betul-betul negara yang merdeka atas pangannya, mulailah menanam dari lingkunganmu sendiri. Kalau kamu ngekos ya udah di depan kamarmu. Tuh, depan kosan. Di depan kosan, di kosan kan biasa ada kena matahari juga tuh ya. Bisa dari kosan, mulai dari situ. Di rumah ya di depan, di warung nih, Iya. Depan tuh kan masih ada tuh bisa ditanamin daripada kosong. Iya. Kalau hijau kan juga mata juga seger. Iya, menarik pelanggan juga Menarik kayak pelanggan juga. seger gitu. Gitu. Oke. Jadi gimana Bu? Mau nanam Bu? Akan memulai? Akan memulai. Kita harus sama-sama Bentar, dong. Aku pak coy Mbak, kangkung ya. Kangkung, iya, Kita siap. akan memulai. Siap tehanan gitu Siap, kan. Teh Nisa. Itu jadi pesan dari Kakak Lili buat teman-teman muda yang di rumah. Jadi kita harus tahu pangan kita berasal dari mana. Betul. Dan Apa yang kamu makan loh ya? apa yang Iya. kita makan. Piring tuh kadang-kala tuh di piring ini kita nih ini dari mana, dari mana. Jangan-jangan semuanya itu dari luar. Iya, kita Kita bilang harus kami teliti. merdeka. Merdeka tapi makan masih Dari luar. bergantung sama Iya, yang gitu. lain. Kita harus belajar mandiri dari Iya, segala harus sisi ya. merdeka atas pangan. Gitu kan. Oke. Di sesi kali ini kita ngomongin soal pertanian perkotaan juga bersama Kakak Lili. Gimana tadi? Buat teman-teman muda di rumah, kalau kalian punya pengalaman untuk melakukan pertanian perkotaan atau urban farming, silakan sharing-sharing di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan juga buat Kak Kali nanti di komentar aja ya. juga ya, Nanti akan dibantu dijawab oleh tim warung. Terminal. Jadi, podcast Warung Terminal ini akan tayang di YouTube Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan dan juga di Spotify. Maaf udah lama ya. Spotify. Pokoknya tonton terus podcast Warung Terminal karena ada isu menarik yang akan kita angkat dan pastinya akan ngedatengin tamu-tamu spesial kayak Kakak Lili, bestie kita yang baru. Bestie baru. Gitu. Oke, terakhir kita mau jargon. Nanti kita ajarin dulu nih. Jargonnya gimana? Jargonnya. Nanti aku bilang podcast Warung Terminal. Kita sama-sama nanti yuk mampir sini ngobrolin pangan gitu. Oke. Mampir sini ngobrolin pangan. Yuk mampir sini ngobrolin pangan. Iya, mantap. Siap Mbak. Siap, Kakak? Ya. Oke. Siap. Oke, 1, 2, 3. Podcast Warung Terminal. Yuk mampir sini ngobrolin pangan.